warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Syarani. Saya berasal dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan menjadi moderator untuk membimbing jalannya video kelompok 1 untuk memenuhi penugasan Pancasila. Yang melatar belakangi isu ini adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga menyebabkan banyak sekali perubahan-perubahan pada generasi zaman sekarang. Salah satunya yaitu berkembangnya media sosial yang menyebabkan mudahnya akses informasi bagi anak-anak di bawah umur. Nah, salah satu pengguna aktif media sosial yaitu siswa SMP. Mereka belum tentu dan belum secara sadar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Nah, banyak dari mereka menganggap bahwa ujaran kebencian seperti bullying, provokasi, dan juga fitnah itu merupakan hal wajar di media sosial, yang dimana hal tersebut harus dihindari. Nah, ujaran kebencian juga berdampak negatif terhadap kondisi psikologis, kondisi komunikasi, dan juga berdampak sekali kepada hubungan sosial antar siswa. Jadi, hal tersebut juga melanggar norma-norma Pancasila, seperti norma komunikasi yang beradab dan juga persatuan. Baiklah, kita memasuki masalah-masalah yang dihadapi oleh ujaran kebencian. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa SMP terhadap ujaran kebencian. Nah, banyak dari mereka belum bisa nih membedakan mana itu ujaran kebencian atau bercandaan. Nah, marilah kita telah lebih lanjut apa itu ujaran kebencian di media sosial. Selanjutnya yaitu analisis kegiatan. Maraknya ujaran kebencian di media sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan pemahaman digital. Siswa SMP sebagai pengguna media sosial aktif berada dalam fase perkembangan karakter yang masih rawan terpengaruh oleh lingkungan digital. Melalui kegiatan sosialisasi ini, siswa tidak hanya diberikan pemahaman teoritis, tetapi juga diberikan pemahaman praktis tentang dampak negatif dari pengaruh ujaran kebencian di media sosial. Kegiatan ini berperan penting dalam membangun karakter siswa yang bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Selain itu, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sosialisasi juga membantu pengembangan karakter siswa. Dalam pelaksanaan kegiatan ini juga ada beberapa masalah dan hambatan yang dihadapi. Di antaranya, yang pertama, kurangnya pemahaman awal siswa terhadap konsep dari ujaran kebencian dan etika digital. Yang kedua, kuatnya pengaruh media sosial menyebabkan para siswa menganggap perilaku-perilaku negatif itu merupakan hal yang normal. Yang ketiga, kurangnya waktu presentasi menyebabkan beberapa materi tidak tersampaikan secara mendalam. Dan yang terakhir, kurangnya bimbingan dan pengawasan dari lingkungan terhadap siswa yang menggunakan media sosial. Selanjutnya, temuan. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai ujaran kebencian di media sosial yang kami lakukan di SMP, kami memperoleh beberapa temuan. Yang pertama, sebagian besar dari siswa adalah pengguna aktif dari media sosial, namun belum sepenuhnya memahami batasan antara kebebasan berpendapat dan juga ujaran kebencian. Yang kedua, masih ditemukan siswa yang menganggap bahwa ejekan, hinaan, dan juga berkata kasar adalah hal yang wajar di media sosial. Selanjutnya yang ketiga, setelah dilakukan sosialisasi, siswa mulai memahami bahwa ujaran kebencian dapat berdampak kepada kondisi psikologis seseorang dan juga dapat merusak keharmonisan di lingkungan sosial. Yang keempat, siswa mulai terdapat peningkatan kesadaran bahwasannya mereka harus untuk menghargai perbedaan dan juga sopan santun serta tanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang digital. Yang kelima, menurut kami kegiatan sosialisasi merupakan media yang efektif untuk memberikan edukasi tentang Pancasila dalam beretika di kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan di SMP Negeri 10 Padang sebagai bagian dari Proyek UAS Pancasila.
saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Kegiatan sosialisasi yang kami lakukan ini merupakan bukti nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya di era digital saat ini. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kami menanamkan nilai moral dan juga etika berkomunikasi sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami menanamkan kepada siswa untuk saling menghargai, tidak melakukan ujaran kebencian, dan menjunjung tinggi nilai empati sebagai sesama pengguna media sosial. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, kami mengajak siswa untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan atau membuat konten yang provokatif sehingga menyebabkan ujaran kebencian yang mana bisa memecah belah masyarakat. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kami menegaskan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat yang baik, sopan, dan bertanggung jawab untuk setiap pendapat yang mereka kemukakan di media sosial. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kami menjunjung tinggi bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, yaitu untuk tidak diskriminasi dan tidak mendapat perundungan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan, kegiatan sosialisasi kami cukup berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terkait bahayanya ujaran kebencian di media sosial, baik dari aspek sosial, hukum, dan moral. Tak hanya itu, kegiatan sosialisasi kami juga menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para siswa, seperti saling menghargai, toleransi, dan menjaga persatuan. Dan siswa juga diharapkan dapat menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Jadi saya akan memberikan rekomendasi untuk beberapa pihak. Yang pertama untuk siswa. Siswa diharapkan mampu beretika komunikasi yang baik di media sosial. Yang kedua untuk sekolah. Sekolah disarankan menanamkan pendidikan karakter dan literasi digital agar dapat guna meminimalisir ujaran kebencian di media sosial, terutama di kalangan pelajar. Yang ketiga, untuk pemerintah atau instansi lainnya, disarankan untuk tegas pada penegakan hukum yang mana terkait dengan ujaran kebencian di media sosial. Sekian, terima kasih.